Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, pujian yang terbaik kita mau naikkan, biarlah setiap pujian penyembahan kita itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Kembali lagi pagi kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, suka atau tidak suka pasti ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Tentunya ada perubahan yang kita suka, tentunya ada perubahan yang mungkin kita tidak terlalu suka. Nah, new season atau musim yang baru untuk semua orang itu mungkin berbeda-beda. Mungkin ada yang sedang berbunga-bunga di saat dia memasuki musim yang baru, seperti di saat mendapat pekerjaan yang baru atau rekan kerja yang baru atau kerja sama partner bisnis yang baru, atau dapat dibukakan suatu usaha yang baru. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang memasuki musim yang baru dengan pengalaman yang tidak baik-baik saja. Musim yang dingin yang membuat kita merasa segala hal tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Nah, mungkin ada juga beberapa dari kita yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan seseorang yang kita sayangi, atau menerima hasil dari medical check up di rumah sakit, kita terkejut dengan rupanya kita selama ini sedang mengalami sakit penyakit ini dan yang lain-lainnya. Nah, ketahuilah musim yang kita berada sekarang, terima itu dan responi dengan benar. Nah, itu semua terjadi atas seizin Tuhan, hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Jadi terlepas dari musim apapun yang kita sekarang hadapi, ada keindahan, ada kebaikan yang bisa kita temui di saat kita memasuki musim tersebut. Nah, di saat kita masuk di musim yang baru, respon kita seperti apa? Itu yang harus kita miliki. Nah, kita sama-sama belajar dari kisah bangsa Israel waktu dia menuju ke tanah perjanjian. Sedikit latar belakangnya, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir sekitar 430 tahun. Dan Tuhan akhirnya mengirim Musa untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan dan menuju sesuatu yang baru, yaitu tanah perjanjian. Nah, tetapi di dalam perjalanan Tuhan menyuruh Musa untuk mengirim beberapa pengintai untuk mengamati kondisi apa saja yang ada di tanah perjanjian itu. Akhirnya Musa mengirim 12 pengintai, masing-masing dari 12 suku, kepala suku. Setelah 40 hari, mereka semua kembali dan memberikan hasil atau report dari apa yang dilihat oleh pengintai-pengintai tersebut. Dalam Bilangan 13 dikatakan, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat yang ke-28 dikatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi para pengintai itu pulang, mereka menceritakan fakta-fakta dan keindahan yang ada di negeri tersebut. Tetapi bahasa mereka berpindah menjadi ketakutan akan siapa yang tinggal di sana. Kita lompat ke ayat yang ke-30, dikatakan, kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita akan mengalahkannya. Ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini mereka menciut duluan nyalinya, padahal mereka belum maju apa-apa, belum berbuat apa-apa, tetapi nyali mereka sudah menciut. Menganggap diri mereka kecil, dipenuhi dengan ketakutan. Tidak mungkin kita bisa menghadapi hal ini. Itulah respon dari pihak pertama, yaitu 10 pengintai tersebut, di mana mereka melihat masalah dan menyebarkan ketakutan tersebut kepada orang lain, mempengaruhi orang lain. Di sini kita lihat pengaruh buruk dari orang, pengaruh negatif dari orang dapat mempengaruhi kita. Lalu bagaimana kita lihat respon dari pihak kedua? Yang pihak pertama tadi yaitu 10 pengintai, yang pihak kedua yaitu bangsa Israel.
Kita lihat dari Bilangan 14 ayat 2 dan 3. Dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lihat, pertama yang kita bisa pelajari di sini ya, respon mereka di dalam musim yang baru, padahal mereka belum pernah masuk ke musim tersebut. Dan penghalang pertama yang bisa kita pelajari adalah kemampuan kita untuk melepaskan masa lalu. Nah, bangsa Israel selalu merasa lebih baik untuk pulang ke Mesir, selalu merasa lebih baik untuk kembali ke Mesir. Mereka lupa bahwa sekarang mereka sudah menjadi orang yang merdeka. Dan sebenarnya mereka itu pada waktu di Mesir mereka adalah budak. Tapi di saat sudah menjadi orang merdeka, ada tanggung jawab dan kebiasaan yang baru yang perlu dipelajari supaya menjalani musim yang baru dengan sebaik mungkin. Menarik karena Tuhan hanya butuh 1 hari untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel, mengeluarkan perbudakan. Secara fisik mereka sudah keluar menjadi orang yang merdeka, tetapi secara mental di dalam hati mereka masih menjadi budak. Nah, berapa banyak dari kita yang sudah ada di musim yang baru tetapi masih mempunyai mental musim yang lama, sehingga kita ingin selalu kembali kepada kenangan masa lalu. Nah, yang kedua, apa yang menjadi penghalang kita untuk masuk kepada musim yang baru adalah rasa takut yang muncul karena ketidakpastian. Yang ketiga tadi dari Bilangan 14 dikatakan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, orang-orang Israel ini menjadi orang yang suka sok tahu akan masa depan mereka. Tahu dari mana mereka akan ahli ini, padahal mereka sendiri belum pernah masuk ke sana. Kenapa kita harus percaya akan sesuatu yang belum tentu terjadi? Mereka mencoba untuk menceritakan ketidakpastian masa depan mereka dengan rasa takut dan khawatir. Nah, sikap mereka ini seolah-olah Tuhan tidak ada, tidak pernah menyertai mereka. Tuhan tidak pernah membimbing mereka, padahal dari sewaktu juga saat keluar dari Mesir, Tuhan sudah berkali-kali melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Seharusnya sikap inilah yang seharusnya kita pegang di saat mereka masuk kepada musim yang baru, supaya kita terus gigih melangkah maju ke dalam musim yang baru, karena kita percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan sudah menyertai kita di musim-musim yang sebelumnya, dan Tuhan yang sama juga akan menyertai kita pada saat kita masuk kepada musim yang baru. Sehingga kita berkata seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 dan ke-14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Hamba-Mu bersyukur buat firman di pagi ini, untuk mengajarkan kami supaya kami selalu berpegang kepada Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami masuk kepada musim yang baru ini tidak sedang baik-baik saja, tetapi kami mau oleh pertolongan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, untuk kami menuntun kami, untuk kami masuk ke dalam musim yang baru ini. Tentunya kami semua percaya bahwa Engkau selalu setia dan menolong kami yang pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tuntun aktivitas kami sepanjang harinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.